Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu nasihat bagus yang disampaikan oleh Orhan kepada Murad. Orhan itu anak laki-lakinya Utsman. Utsman anak laki-lakinya Ertugrul. Utsman inilah yang dari namanya kemudian menjadi Khilafah Utsmani. Apa isi nasihatnya? Nasihatnya dia katakan, wahai Murad, jika kau menggunakan kacamata akhirat, maka sungguh tak ada satupun nikmat dunia yang layak dipertukarkan dengan nikmat akhirat yang dijanjikan. Pandangan akhirat ini satu perkara yang sungguh sangat penting. Mengapa? Karena kita sebagai seorang muslim memang harus memiliki pandangan seperti itu. Mengapa? Karena memang faktanya kita ini tidak hanya akan berhenti hidup di dunia, atau tidak akan setelah hidup di dunia mati kemudian berhenti dengan kematian. Kematian itu justru menjadi awal dari kehidupan yang bakal kita alami, kita jalani secara abadi. Di mana itu? Di akhirat. Jadi pandangan akhirat itu bukan hanya perlu, mutlak harus kita miliki. Dan kepastian tentang bakal kita jalani kehidupan di akhirat itu jelas sekali. Disebutkan misalnya di dalam surat Al-Mu'minun, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Dan kemudian kalian pada hari kiamat itu dibangkitkan. Dibangkitkan untuk apa? Untuk menjalani proses-proses yang pada ujungnya adalah kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Dan dengan pandangan akhirat itu kita akan bisa memandang dunia itu secara tepat. Secara tepat, karena kehidupan dunia itu sungguh sangat sementara. Seberapa sementara digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan sangat bagus. Dia katakan, ma'ana fid dunya, tidaklah kita semua hidup di dunia illa ka rokibin, kecuali seperti seorang pengendara istadalla tahta sajaratin tsumma roha wa tarakaha, yang sebentar bernaung di bawah pohon, istirahat, kemudian berlalu meninggalkan pohon itu. Nah, saat kita istirahat di bawah pohon itulah digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW lama hidup kita di dunia. Tidak selama-lamanya, karena pohon itu akan kita tinggalkan. Menuju kemana? Menuju ke tempat tujuan kita. Mana itu? Akhirat. Karena itulah maka Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita untuk kita hidup di dunia itu dalam hadis itu kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kau di dunia itu seperti seorang asing, wa abirus sabil. Apa itu abirus sabil? Abirus sabil orang yang dalam perjalanan. Perjalanan kemana? Imam Nawawi itu menjadikan penjelasan perjalanan menuju ke tempat asli kita. Tempat asli kita itu di mana? Tempat asli kita itu, kata beliau, itu di surga. Bukankah nenek moyang kita itu Adam dan Hawa itu di surga? Oleh karena satu sebab kemudian diturunkan ke dunia. Jadi kita di dunia ini hidup bukan di tempat asli kita. Karenalah kemudian Nabi meminta kepada kita untuk hidup bagaikan orang yang asing. Asli kita bukan di sini. Asli kita di surga. Karena itu kita sedang bergerak menuju ke sana. Nah, cuma nyampe nggak ke sana, ke tempat asal kita surga itu soal lain. Soal kedua, bergantung kepada kita. Bergantung kepada iman dan takwa kita. Bergantung kepada iman dan amal soleh kita. Iman dan amal soleh itulah yang akan memastikan kita akan sampai kembali ke tempat asli kita. Nah, inilah pandangan akhirat. Yang dengan begitu, maka insya Allah kita tidak akan mudah tersimpangkan. Tidak mudah tergoda untuk mengabaikan ketentuan-ketentuan Allah dalam kehidupan kita, karena itu semua bertentangan dengan prinsip iman dan takwa. Kita akan menjaga hidup kita selalu di dalam jalan ketaatan, keimanan dan ketaatan, keimanan dan ketakwaan, keimanan dan amal soleh. Kita akan menjadikan halal dan haram itu sebagai tolak ukur perbuatan kita. Kita akan menjadikan hidup kita ini dikhidmatkan kepada Islam, untuk terbentuknya atau terwujudnya kembali izul Islam wal muslimin. Itulah hidup yang dijalankan dalam kacamata akhirat, bukan dalam kacamata dunia. Kacamata dunia membuat orang tersimpangkan seperti ini hari, menghalalkan segala cara
melakukan kezaliman tak henti-hentinya, menghambat perjalanan dakwah, menzalimi orang-orang yang mulia, para ulama, para habaib, para pejuang pengemban dakwah, dan melakukan hal-hal lain yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu terjaga agar senantiasa memiliki pandangan akhirat. Inilah pandangan yang akan menyelamatkan kita dalam hidup kita di dunia, tentu saja sampai di akhirat nanti insyaallah. Demikian, walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.